Shalom. Pada pembinaan iman Kristen, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu tema, yoga di bawah terang firman Tuhan. Sebagian orang Kristen di berbagai tempat di dunia ini mempraktikkan yoga. Dan mereka bertanya, apakah orang Kristen boleh mempraktikkan yoga? Maka saya berusaha menjawab pertanyaan itu dengan pembahasan kita yang singkat ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang akan menjelaskan firman. Dan setiap kami yang menonton dan belajar firman, Roh Kudus kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, yoga di bawah terang firman Tuhan. Mari kita belajar terlebih dahulu firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 1-5. Saya baca yang hitam, saudara baca yang biru. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang biru. Saud perempuan itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Selanjutnya, kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya saudara sekalian, kita lihat dalam Kejadian 3. Bagian firman Tuhan yang ditulis tahun 1500 sebelum Masehi oleh Musa ini menyatakan dan membimbing kita bagaimana kita bisa melihat dan bisa menilai ajaran New Age Movement pada abad 21 ini. Dikatakan oleh iblis kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus sekalian, banyak orang sepanjang sejarah berusaha mengimajinasi bahwa mereka tidak akan mati. Terus sekalian, mereka yang percaya hal ini mengangkat satu atau mengadopsi satu kepercayaan tentang reinkarnasi. Kalau kita lihat gambar ini, orang yang percaya reinkarnasi itu seperti roda. Ya, lahir, kemudian besar, kemudian nikah, kemudian menjadi tua, sakit, meninggal, lahir lagi, berkali-kali lahir dan berkali-kali mati. Berapa banyak kali? Enggak tahu. Berkali-kali lahir dan berkali-kali mati. Itu namanya reinkarnasi. So sekalian, kamu tidak akan mati. Itu kata iblis kepada Hawa. So sekalian, bagaimana firman Tuhan menanggapinya? Reinkarnasi ditolak oleh Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Tidak berkali-kali, hanya satu kali mati saja. Dan sesudah itu dihakimi. Sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Yang berikutnya, iblis berkata lagi kepada Hawa, matamu akan terbuka. Dalam Kejadian 3:5. Maksudnya apa ini? Sekalian, di dalam bagian ajaran daripada yoga, ajaran daripada New Age Movement, dikatakan manusia kalau belajar akan segala bimbingan pengarah mereka, maka orang yang belajar itu akan mengalami yang satu hal yang disebut dengan enlightenment, penerangan. Mata mereka akan terbuka dan mereka akan sadar diri bahwa mereka adalah Allah. We are gods. Kami adalah Allah. Saudara sekalian, mereka perlu mendapatkan satu enlightenment. Itulah pengajaran New Age Movement. Saudara sekalian, yang berikutnya dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah, ayat yang kelima. Kamu akan menjadi seperti Allah, itu kata iblis kepada Hawa. US Movement berkata kita adalah Allah. Kita adalah Allah. We don't need God because we are gods. Kita tidak butuh Allah sebab kita adalah Allah. Sekalian, ini penting. Pengkhotbah 1 ayat 5 ayat 1b mengatakan karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Jelas dibedakan di situ.
Allah yang transenden, Allah yang di surga, dan kita makhluk ciptaannya hanya di bumi saja. Terus kalian yang berikutnya, dikatakan iblis berkata, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah ajaran relativisme. Aku tahu yang baik dan jahat, kamu pun tahu yang baik dan jahat, dia pun tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi yang baik menurut aku mungkin berbeda dengan yang baik menurut kamu. Demikian juga dengan menurut orang itu. Itu namanya relativisme. Tergantung siapa yang mengatakannya, tergantung siapa latar belakangnya bagaimana, ajarannya bagaimana, pemahamannya apa. So sekalian, tapi kalau kita bandingkan firman Tuhan Lukas 18 ayat 19b dikatakan, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tuhan mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita akan satu hal yang absolut dan mutlak, yaitu Allah dan firman-Nya. Terus sekalian, ajaran manusia relatif, tapi yang dari Tuhan, firman-Nya itu absolut. Terus sekalian, ini penting kita perlu pahami. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang damai yang diberikan Tuhan. Itu tidak sebatas perasaan. Terus sekalian, damai yang dunia berikan, memang dunia bisa berikan. Tapi itu hanya sebatas perasaan, feeling. Orang dengar lagu bisa dapat damai, tapi damai sebatas perasaan. Orang belajar yoga bisa dapat damai, tapi damai sebatas perasaan. Tapi damai yang Yesus berikan adalah berbeda dengan yang dunia berikan. Damai yang lebih dalam sifatnya, yaitu damai dengan Allah. Karena dosa kita diampuninya. Terus sekalian dikatakan peace with God, damai dengan Allah. Tidak ada orang yang belajar yoga berkata, lewat yoga dosaku diampuni. Lewat nyanyian dosaku diampuni. Lewat mantra dosaku diampuni. Tidak ada itu. Tapi lewat Tuhan Yesus dosaku diampuni. Kita didamaikan dengan Allah pencipta kita. Terus sekalian, mari kita baca sama-sama ayat ini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera, peace with God. Terus sekalian, ini penting. Yang berikutnya, yang kedua, meditasi Kristen ini bukan kosongkan pikiran. Dalam beberapa bagian firman Tuhan sering ditulis meditasi. Tapi meditasi menurut Kristen bukanlah mengosongkan pikiran, tetapi fokus pada firman Tuhan. Terus sekalian, dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, instead the law of the Lord makes them happy and they think about it day and night. Mereka berpikir, mereka fokus pada firman Tuhan siang dan malam. So sekalian, jadi meditasi Kristen bukan mengosongkan pikiran, tetapi fokus pada firman Tuhan. So sekalian, justru meditasi yang mengosongkan pikiran itu bahaya. Sebab the idle mind is Satan worship. Pikiran kosong adalah tempat kerjanya setan. Jangan kita pernah mengosongkan pikiran, tapi konsentrasikan pikiran pada firman Tuhan. Terus sekarang yang berikutnya, kalau kita lihat kejadian yang supranatural tidak identik dengan karya Roh Kudus. Kalau kita fokus pada supranatural, hal-hal yang sensasional, itu bahaya. Sebab ternyata roh lain bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Kita lihat gambar berikut ini. Orang yang belajar yoga dalam tahap tertentu bisa terbang seperti ini. Tidak dibantu dengan tambang atau apa, tapi mereka bisa terbang, bisa mengangkat pantat mereka beberapa senti di atas tanah. Terus sekalian, ini hal yang supranatural. Tetapi apakah ini Roh Kudus? Oh tidak. Terus sekalian, kita ingat bagian firman Tuhan ketika Harun dan Musa menghadap kepada Firaun. Kemudian tongkat Harun dilemparkan menjadi ular. Ternyata para magician, tukang-tukang sihir mempunyai tongkat-tongkat, mereka lemparkan menjadi ular juga. Oh, sekalian, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, yaitu para magician. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Satu hal yang supranatural bukan? Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. So, sekalian, ini suatu hal yang menyatakan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa-kuasa roh-roh lain.
Sekalian, tetapi kita perlu ketahui dan sadar, hal-hal yang supranatural juga bisa dilakukan oleh roh-roh yang lain selain Roh Kudus. Yang berikutnya saudara sekalian, peringatan Tuhan akan latihan jasmani. Kita senang berolahraga, ya, tetapi Tuhan mengingatkan kita tentang keterbatasan latihan jasmani. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tapi latihan rohani, yaitu kesalehan, berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan yang akan datang. Nah, sekalian, orang belajar yoga, belajar tai chi, belajar olahraga lain memang berguna, tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tapi orang yang memperhatikan kesalehan, ibadah, mempraktekkan dan melakukan kedisiplinan rohani, mengikut firman Tuhan, maka berguna karena mengandung janji untuk hidup masa kini dan yang akan datang. Terus sekalian, seorang bernama Matthew Ezrati, dia mengajarkan cara-cara yoga, berbagai macam cara yoga ke dunia, ke seluruh dunia. Tapi Matthew Ezrati ini meninggal usia 55. Memang ada orang yang guru yoga tuh usianya panjang, tapi ada macam Matthew Ezrati usianya cuma 55. So sekalian, di sini kita melihat memang latihan jasmani sedikit saja gunanya, tapi latihan rohani, kesalehan itu berguna dalam segala hal, baik hidup sekarang dan hidup yang akan datang. So sekalian, penguasaan diri adalah bagian dari buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus cuma satu, tapi mempunyai 9 rasa. Satu, tapi 9 rasa. So sekalian, ambil contoh tentang penguasaan diri. Dikatakan buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, sekalian, jadi penguasaan diri adalah bagian daripada buah Roh Kudus itu. Nah, sekalian, kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa pada zaman sekarang ini, akhir abad 20 dan sekarang abad 21, ada yang namanya New Age Movement. New Age Movement, gerakan zaman baru. Berarti apa ini? Berarti kebangkitan kembali agama-agama timur kuno. Dan diberi jubah baru yang namanya sains. Orang pada waktu lalu menganggap hipnotis itu agama timur kuno. Yoga agama timur kuno. Spiritisme juga seperti itu. Tapi justru pada akhir abad 20 dan awal abad 21 ini, justru hal-hal yang berkaitan dengan agama timur kuno itu, klinik dan segala macam itu dibangkitkan kembali. Orang jadi rajin belajar horoskop, orang rajin belajar yoga, orang rajin belajar spiritisme, hipnotis dan lain-lain. Karena mereka diajarin apa? Diajarin berkata bahwa ini semua bukan agama. Itu semua praktek-praktek yang diberi jubah baru yang namanya sains, ilmu pengetahuan. Jadi kamu dari berbagai macam agama boleh saja. Bab ini tuh bagian daripada sains, ilmu pengetahuan. Ini yang namanya New Age Movement. Terus sekalian, iklan yoga berkata, yoga bisa meningkatkan kesehatan, keharga diri, produktivitas, inteligensi, kreativitas bertambah tanpa stres atau tekanan. Iklannya indah sekali ya. Iklan yoga seperti ini. Siapa sih yang hidupnya gak mau stres? Belajar yoga. Siapa yang mau tambah kreatif? Belajar yoga. Siapa yang mau hidupnya lebih produktif? Belajar yoga. So sekalian, jadi iklan yoga ini sungguh appealing, sungguh menarik, ya, sehingga banyak orang tertarik untuk belajar yoga. So sekalian, kalau kita perhatikan selanjutnya, menurut Swami Sivananda, berbagai keuntungan dari pranayama, yaitu latihan pernafasan yoga. Dia bilang mencakup apa? Mencakup tubuh menjadi kuat, sehat, pengurangan banyak lemak, muka berkilau, mata bersinar seperti berlian. Para murid yoga akan menjadi tampan dan cantik. Suara mereka menjadi manis dan merdu. Waduh, indah sekali ya. Iklannya begitu indah dan begitu manis, appealing. Terus sekalian, ini yang diiklankan oleh Swami Sivananda tentang pranayama.
yaitu pernafasan yoga. Yang berikutnya, saudara sekalian, bagi sebagian masyarakat barat yang sudah diajarin seperti itu, mereka berkata yoga hanya sekedar suatu sistem latihan fisik, cara untuk menguatkan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, bahkan menyembuhkan dan menghindarkan diri dari berbagai penyakit fisik yang ringan. Ya, saudara sekalian, ini cuma untuk tubuh kok, supaya dapat lebih fleksibel, ya, bahkan bisa menyembuhkan, menghindarkan diri dari berbagai penyakit fisik yang ringan, bukan yang berat ya, yang ringan. Saudara sekalian, nah, coba kau sudah perhatikan gambar-gambar pose yoga itu memang aneh-aneh. Nggak ada yang biasa-biasa. Pose-pose yoga tuh aneh-aneh. Seperti yang sudah lihat gambar ini. Ya. Ada juga pose seperti gini yang memang aneh-aneh. Ya, mereka hanya menunjukkan bahwa orang yang belajar yoga bisa tubuhnya bisa fleksibel. Ya, terus sekalian bisa seperti karet gitu ya. Terus sekalian itu merupakan iklan yoga. Nah, saudara sekalian kalau kita melihat dari sejarah dan filsafat yoga dikatakan bahwa yoga itu bukan sekedar suatu sistem latihan fisik untuk kesehatan. Nah, ini kita perlu ngerti. Bukan sekedar latihan fisik. Tetapi merupakan suatu cara kuno untuk mencapai pertumbuhan rohani. Nah, ini kita perlu ngerti. Cara yang kuno untuk mencapai pertumbuhan rohani. Yoga adalah cara yang dilakukan di tempat-tempat suci dan diabadikan dalam literatur suci masyarakat India. Ya, dilakukan di tempat-tempat yang suci oleh masyarakat India. Nah, saudara ngerti mayoritas masyarakat India tuh beragama apa? Saudara ngerti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Menurut tradisi kata yoga itu berarti penyatuan. Nah, ini. Perpaduan dari jiwa atau diri yang terbatas dengan Brahma yang tidak terbatas atau diri yang kekal. Nah, ini. Makna yoga seperti itu, penyatuan antara diri si yogi yang terbatas dengan diri Brahma yang tidak terbatas. Itulah penyatuan yang artinya adalah yoga itu. Saudara sekalian, nah jangan lupa saudara sekalian, kata Brahma oleh sebagian mereka disebut sebagai Allah atau realita yang terakhir. Tapi sebenarnya Brahma itu bukan satu pribadi. Kalau kita dengar kata Allah Tritunggal, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus, itu pribadi. Tapi Brahma tidak. Brahma itu bukan suatu pribadi. Tapi hanya substansi ilahi yang melampaui, yang menyelubungi dan mendasari segala sesuatu. Bukan pribadi. Terus sekalian, jadi Brahma sekali lagi bukanlah Allah yang kita mengerti itu sebagai pribadi. Yang berikutnya. Nah, Brahma terlahir sendiri dalam lotus, ya. Legenda lain adalah Brahma terlahir di dalam air atau dari suatu benih yang kemudian menjadi telur emas. Ya. Kemudian Brahma digambarkan punya 4 kepala, 4 muka dan 4 tangan. Ya. Setiap kepala mendeklamasikan kitab Veda, yaitu kitab sucinya orang Hindu. Brahma sering digambarkan berjenggot putih, khususnya di India Utara. Ini simbol kekekalan. Ya, kemudian tangan-tangannya memegang tongkat kekuasaan, buku, rangkaian manik-manik untuk doa, dan memegang kitab Weda. Inilah Brahma digambarkan oleh mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, latihan dan tujuan yoga dapat ditelusuri di buku Upanishads yang ditulis sekitar tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Ya. Kemudian di dalam Upanishad tertulis, satukan cahaya di dalam dirimu dengan cahaya Brahman. Satukan. Yoga adalah salah satu tujuan apa? Menyatukan diri. Satukan cahaya dalam dirimu dengan cahaya Brahman. Selanjutnya. Nah, kata yoga sering muncul dalam kitab Bhagavad Gita, buku klasik Hindu yang mungkin ditulis pada abad 5 sebelum Masehi, Bhagavad Gita. Pada bab ke-6, Krishna berkata, kesukaan yang tertinggi datang kepada seorang yogi, yaitu orang yang melakukan yoga itu ya, yaitu menjadi satu dengan Brahman. Jadi yoga itu tujuannya adalah menjadi satu dengan Brahman. Nah, sudah mungkin belum jelas, nanti kita akan pelajari terus ya. Oke.
Nah, pada tahun 150 Masehi, seorang bernama Patanjali mensistematiskan yoga ke dalam 8 cabang, 8 tungkai atau limbs dalam yoga sutranya. Ya, oke. Ke-8 dahani seperti tangga rumah yang memimpin seorang yogi dari ketidaktahuan kepada penerangan. Jadi mereka prinsipnya manusia kebanyakan nggak tahu apa? Nggak tahu bahwa diri mereka adalah Allah. Sehingga perlu adanya enlightenment, penerangan. Sehingga setelah mereka menjalani beberapa latihan-latihan, akhirnya mereka sadar, we are gods. Kami sebenarnya Allah. Nah, itu sudah mencapai penerangan, sudah mendapatkan penerangan, enlightenment. Itu menurut versi mereka. Nah, berikutnya. 8 cabang yang disebut oleh Patanjali itu seperti gini. Pertama adalah yama, kontrol diri. Itu paling dasar. Yang kedua adalah niyama, ketaatan beragama. Yang ketiga adalah asana, sikap badan. Yang keempat adalah pranayama, latihan nafas. Yang kelima adalah pratyahara, perasaan kontrol. Kemudian keenam adalah dharana, konsentrasi. Yang ketujuh adalah dhyana, kontemplasi yang dalam. Dan yang paling puncak adalah samadhi. Samadhi berarti to place together, ditempatkan bersama, ecstatic union, kesatuan, ecstatic, merging into one, bergabung menjadi satu. Itulah samadhi. Menjadi satu dengan siapa? Ya dengan Brahman. Jadi sekali lagi sudah lihat ya, 8 cabang itu dari paling awal, paling dasar yaitu kontrol diri, yanma, terus sampai puncaknya samadhi, menjadi satu dengan Brahman itu. Yang berikutnya, nah, tanggapannya bagaimana? Saya menanggapi seperti ini. Mengapa kontrol diri yang diletakkan pada step paling awal, paling rendah? Ya, kontrol diri bagi mereka itu paling rendah, paling awal, dasar. Ya, padahal saudara sekalian, kalau kita lihat firman Tuhan, buah roh yang kita sudah baca, kita baca lagi. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Penguasaan diri justru paling akhir. Penguasaan diri paling akhir. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tapi dalam 8 dahan itu, penguasaan diri itu paling awal, paling dasar. Tapi kalau kekristenan, penguasaan diri adalah bagian daripada buah roh yang paling akhir. Ini bedanya sekali. Ya, oke. Yuk kita baca Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Jadi buat apa seseorang punya kekuasaan besar, tapi nggak bisa menguasai dirinya, menguasai emosinya, menguasai nafsunya. Ya, orang yang tidak bisa menguasai diri adalah orang yang seperti roboh temboknya, kota yang roboh temboknya. Kota besar waktu itu, kota dikelilingi oleh tembok yang tebal, yang tebalnya sampai 6 meter, ya, atau mungkin lebih, ya, sehingga 3 kereta kuda itu bisa sama-sama jalan di atas tembok itu, untuk melindungi orang-orang yang tinggal di kota itu. Ya, kalau kota yang roboh temboknya berarti musuh bisa datang kapan saja menyerang. Itu orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Jadi penguasaan diri itu sangat-sangat penting, ya. Dan maka dari itu buah roh paling akhir adalah dikatakan penguasaan diri. Nah, yang berikutnya, latihan sikap badan atau asana dan pernafasan atau pranayama yang sering dianggap sebagai keseluruhan yoga dalam masyarakat barat adalah step ketiga dan keempat dalam ajaran Patanjali untuk bersatu dengan Brahman. Ya, jadi jangan percaya mereka berkata, ini kan cuma sekedar latihan sikap badan, ini kan cuma sekedar latihan nafas, ini cuma latihan jasmani saja. Oh tidak, ini merupakan step ketiga dan keempat untuk bersatu dengan Brahman. Ya, saudara supaya ingat lagi ya, di situ ada asana nomor 3 dan ada pranayama nomor 4. Ya, itu semua adalah step ketiga dan keempat dalam ajaran Patanjali untuk bersatu dengan Brahman. Ya, jadi itu sekali lagi bukan sekedar
bukan sekedar latihan jasmani, tapi merupakan bagian daripada tangga menuju samadhi itu, bersatu dengan Brahman. Yang berikutnya, yoga adalah disiplin rohani zaman kuno yang berakar pada agama Hindu. Ini jelas sekali, ini jelas. Ya. Oke, yang berikutnya. Yoga dan kekristenan, apa sih perbedaannya? Kita perlu mengerti. Yang pertama, ada perbedaan doktrin yang kontras antara yoga dan kekristenan. Konsep yang berbeda tentang Allah. Kebanyakan para yogis menganggap Allah sebagai tidak berpribadi, substansi spiritual, sama besarnya dengan semua realita. Semua adalah Allah. Ya. Sayur-sayuran juga Allah. Kalau sayur-sayuran adalah Allah, berarti manusia juga Allah. Jadi itu namanya panteisme. Semua adalah Allah. Itu prinsip mereka, kepercayaan mereka. Semua adalah Allah. Lalu sekalian, yang kedua, tujuan dari yoga adalah pengalaman menyatu dengan Brahman. Itu tujuannya, menyatu dengan Brahman. Alkitab berkata Allah menyatakan diri sebagai pribadi pencipta dari alam semesta. Pribadi yang punya emosi, yang punya akal, yang punya kehendak. Pribadi. Nah, sekalian, tapi itu bukan Brahman. Tapi Allah yang dipercaya oleh orang Kristen. Allah pencipta, sedangkan alam semesta adalah ciptaannya. Kita pun manusia adalah ciptaannya. Tapi Allah adalah the creator, pencipta itu sendiri. Ya. Sekalian, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Ini jelas perbedaannya. He is the creator. Allah adalah pencipta. We are only creation of God. Kita hanya ciptaannya Allah. Ya. Ayat ini menyatakan transcendensinya Allah. Allah yang transcendent. Allah yang tinggal di surga. Sekalian, ini penting. Nah, yang berikutnya sekalian, pandangan tentang manusia. Karena filsafat yoga mengajarkan segala sesuatu adalah Allah, sehingga manusia juga adalah Allah. We are gods. Manusia adalah Allah. Dalam kekristenan ada perbedaan jelas antara Allah dan manusia. Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaannya yang diciptakan seturut dengan peta dan gambarnya. Ini jelas. Ya. Manusia bukan Allah, tapi Allah yang pencipta bisa menjadi manusia, yaitu Sang Firman yang menjelma menjadi daging dalam bentuk Yesus Kristus. Sekalian, ini kita perlu pahami. Yang berikutnya, berbeda pemahaman di dalam melihat problem fundamental dari manusia dan solusinya. Ya. Yoga, problem manusia terutama pada ketidaktahuan. Manusia tidak menyadari bahwa dirinya adalah Allah. Itu kata mereka. Harus dilatih, ikut latihan. Sampai akhirnya mereka sadar. Kami juga adalah Allah. Itu menurut mereka. Solusinya penerangan, enlightenment. Beroleh pengalaman bersatu dengan Brahman. Itu tujuan daripada yoga. Solusi ini yang adalah tujuan dari yoga hanya dapat dicapai melalui banyak usaha manusia itu, latihan-latihan itu. Ya. Yang berikutnya, ya, bagi orang Kristen problema utama manusia adalah dosa, bukan ketidaktahuan. Dosa itu artinya gagal mencapai standar moral dari Allah yang sempurna, bukan ketidaktahuan. Sehingga perlu enlightenment, kata yoga. Tidak. Problem utama manusia adalah dosa, yaitu ketidakmampuan mencapai standar moral yang ditetapkan oleh Allah yang sempurna. Sekalian, manusia terpisah dari Allah dan perlu rekonsiliasi, perlu didamaikan. Manusia didamaikan dengan Allah. Ya. Dan solusinya Yesus Kristus menghapus dosa umatnya. Yohanes 1:29. Dia mendamaikan Allah dengan umatnya yang berdosa. Oh, puji Tuhan. Oke, Yesus memanggil umatnya untuk menerima karunia keselamatan secara cuma-cuma melalui iman kepada karyanya saja. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Kalau kita asal kita percaya Yesus, beriman kepada karyanya,
kita diselamatkan, kita diberi hidup yang kekal, kita diberi pengampunan dosa. Puji Tuhan. Terus sekalian, nah apakah hatha yoga itu? Karena sebagian orang itu diajarin, kamu belajar hatha yoga nggak apa-apa, itu bukan agama kok, itu cuma latihan fisik saja. Sekarang kita bertanya, apakah hatha yoga? Hatha yoga adalah suatu bentuk latihan yoga yang dianggap murni latihan fisik. Dianggap murni latihan fisik. Apakah hatha yoga hanya berkaitan kesehatan fisik? Nah itu pertanyaannya. Sekalian, nah hatha yoga berkaitan dengan dua hal, yaitu asana, sikap tubuh, dan pranayama, yaitu latihan pernafasan. Itu perlu kita ingat. Hatha yoga terbagi dalam dua hal, sikap tubuh dan latihan pernafasan. Asana dan pranayama. Sekalian, ini gambar daripada hatha yoga. Promosinya mereka, sikap tubuh dan latihan pernafasan. Sekalian, asana dan pranayama memainkan peranan penting dalam Raja Yoga Patanjali. Dalam sistem 8 dahan Patanjali, asana dan pranayama adalah dahan ketiga dan keempat. Seperti yang kita sudah pelajari tadi. Dahan ketiga dan keempat. Seperti ini ya. Jangan lupa ya. Jadi sekali lagi, hatha yoga terdiri pada asana dan pranayama, itu merupakan dahan ketiga dan keempat untuk menuju kepada samadhi itu. Ya, itu bukan sekedar latihan fisik. Oke. Menurut Pradipika, penulis buku hatha yoga secara eksklusif dan semata-mata untuk mencapai Raja Yoga. Nah, saudara sekalian, kita perlu ngerti ini, perlu tahu, perlu sadar dan perlu paham. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya. Sebagai umat Tuhan, kita harus berolahraga. Apalagi masa-masa seperti ini. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga secara reguler. Seperti saya, setiap pagi olahraga jalan pagi. Ya, ada orang yang masih muda olahraga badminton, tenis. Oh silakan. Terlalu banyak macam olahraga. Ada yang renang segala macam. Tapi pilihlah olahraga yang aman secara rohani. Enggak menyerempet bahaya secara rohani. Jangan-jangan kita begitu tekun dalam yoga, nanti kita ketemu roh lain yang bukan Roh Kudus. Sekali lagi, pilihlah olahraga yang aman dan tidak menyerempet bahaya dalam rohani. Ya. Bukankah banyak jenis olahraga? Hati-hati dengan usaha iblis untuk membawa umatnya kepada sikap kompromi. Ya, hari Minggu ke gereja, tapi hari lain menyembah roh lain yang tanpa disadari. Ya, firman Tuhan berkata apa? Tapi Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya. Jadi jangan kompromi. Kalau mengikut Tuhan ya ikut Tuhan. Jangan bersekutu, jangan bersatu dengan Brahman. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kesaksian sebagian orang yang sungguh-sungguh Kristen pada waktu mereka menjalani yoga, pada satu titik mereka menyadari, kok mereka bertemu dengan roh lain ini. Roh yang bukan Roh Kudus, roh lain ini. Akhirnya mereka berhenti. Pada waktu mereka rajin yoga, mereka kalau berdoa rasanya kok jauh dari Tuhan. Mereka kok rasanya tidak bertumbuh secara rohani. Karena mereka berkompromi. Mereka sedang bersekutu dengan Brahman itu. Karena itu sekali lagi, carilah jenis olahraga yang aman dan tidak menyerempet bahaya. Mari kita utamakan kesalehan, rajin membaca firman Tuhan, fokus pada firman Tuhan, dan carilah olahraga yang aman dan tidak menyerempet bahaya secara rohani. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami, supaya kami semua mau taat kepada firman Tuhan dalam hidup kami, dalam kami berolahraga, dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak bersekutu dengan roh lainnya, hanya Roh Kudus saja. Firman Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Perkataan manusia sudah selesai, tapi Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan mengingatkan kami untuk melaksanakan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.